Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat yang sebegitu luar biasa. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat membahas mengenai judul skripsi yang telah saya angkat. Sebelum masuk kepada pembahasan, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dermawan, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan, di mana judul skripsi yang saya angkat yakni analisis kesetaraan gender terhadap konsep Syihwali Parri di Kabupaten Polewali Mandar, studi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun latar belakang masalah, Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal dan juga diakui memiliki beragam budaya serta pulau dari Sabang sampai Merauke seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Terus adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana konsep Syihwali Parri, dan yang kedua bagaimana pandangan tokoh masyarakat Mandar terhadap budaya Syihwali Parri, dan yang ketiga yaitu bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Syihwali Parri sejalan dengan kesetaraan gender dalam Islam. Konsep budaya Syihwali Parri adalah salah satu budaya yang diterapkan oleh orang Mandar, yang dimana konsep budaya Syihwali Parri ini artinya saling membantu, bahu membahu antara suami dan istri. Istri diikut sertakan dalam mencari nafkah, tujuannya demi menciptakan hubungan yang harmonis serta meningkatkan ekonomi dalam rumah tangga. Kemudian apabila konsep Syihwali Parri ini, apabila seorang suami bekerja sebagai petani, maka istri juga ikut serta dalam membantu suaminya. Misalkan suami menanam padi, maka hasil panen padi tersebut istri juga ikut mengerjakannya, seperti menjemur padi tersebut hingga kepada proses penggilingan padi. Nah, itu adalah salah satu konsep budaya Syihwali Parri yang diterapkan oleh masyarakat Mandar. Kemudian bagaimana pandangan tokoh masyarakat Mandar terhadap budaya Syihwali Parri? Menurut Imam Masjid Kiai Muhammad Naharuddin memberikan pendapat terhadap budaya Syihwali Parri, beliau menjelaskan bahwa tidak ada larangan seorang istri ketika ingin membantu suaminya dalam mencari nafkah. Misalkan istri ikut suami dalam mengerjakan pekerjaan suami, misalkan ke sawah, ke kebun. Dan istri juga boleh membuka usaha seperti jualan di rumah, membuka usaha menjahit. Nah, selagi tidak ada larangan dari suami kepada istrinya, itu tidak jadi masalah menurut pandangan dari Ustadz Naharuddin. Terus kemudian bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap budaya Syihwali Parri, yaitu Kiai Muhammad Arsyad
memberikan dua penjelasan. Yang pertama yaitu memberikan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan agama, dan yang kedua yaitu kultur Mandar atau budaya Mandar. Dalam agama tidak melarang seorang istri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Akan tetapi tugas seorang istri kepada suaminya itu terpenuhi apabila tugas seorang istri kepada suaminya seperti mengasuh, mendidik anaknya atau mengurus suaminya itu sudah terpenuhi, dan ada keinginan, ada waktu untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, itu sah-sah saja, tidak dilarang dalam agama menurut pendapat dari Kiai Muhammad Arsyad. Terus yang kedua yaitu pendekatan kultur Mandar. Memang dalam budaya Mandar atau budaya Sibalipari ini tidak ada larang-melarang antara suami dan istri. Mereka seia sekata. Istri juga ikut serta dalam mencari nafkah untuk membantu suaminya. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap budaya Siwalipardi? Saya rasa tidak jauh beda dari pandangan dari Nahdlatul Ulama Kiai Muhammad Arsyad. Muhammadiyah juga memberikan pandangan terhadap budaya Siwalipardi, yaitu Ustadz Samsudin. Beliau juga memberikan tanggapan bahwa tidak ada larangan seorang istri untuk membantu suaminya selagi tidak ada larangan dari suami kepada istrinya, tidak ada paksaan. Lagi-lagi apabila tugas istri terpenuhi, tugas istri kepada suaminya sudah terlaksana, maka istri bisa membantu suaminya dalam mencari nafkah. Terus kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan, baik dari pendapat para tokoh masyarakat, tokoh agama terkait masalah budaya Siwalipardi yang dianut masyarakat Mandar, bahwa istri juga diikut sertakan dalam mencari nafkah tujuannya demi menciptakan keluarga yang sakinah, menciptakan ekonomi dalam keluarga, meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Itu kemudian tidak dilarang dalam agama selagi tidak ada unsur paksaan dari suami memaksa istrinya untuk membantu dalam mencari nafkah, itu sah-sah saja. Akan tetapi tugas pokok seorang istri dalam rumah tangga terpenuhi, seperti mendidik anak-anaknya, mengasuh suaminya. Nah, itu tidak jadi masalah. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai skripsi yang telah saya angkat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.